bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 2 yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Pada video kali ini, kita telah memasuki tema 2 yaitu tentang organ pernapasan makhluk hidup. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, yang pertama yaitu ada pernapasan. Yang dimaksud dengan pernapasan yaitu proses menghirup gas oksigen atau O2 dan menghembuskan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, adapun organ pernapasan pada hewan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pada cacing, kemudian yang kedua yaitu organ pernapasan pada serangga, yang ketiga organ pernapasan pada ikan, yang keempat organ pernapasan pada amfibi, yang kelima organ pernapasan pada reptilia, yang keenam organ pernapasan pada aves, dan yang terakhir yaitu organ pernapasan pada mamalia. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari organ pernapasan cacing. Nah, berikut ini merupakan gambar dari cacing. Kalian bisa perhatikan. Nah, cacing ini merupakan hewan yang lunak. Cacing tanah tidak mempunyai organ pernapasan khusus. Nah, jadi organ pernapasan pada cacing itu yaitu menggunakan kulitnya. Oksigen masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, pertukaran udara pada cacing ini terjadi di bagian kulitnya yang tipis. Nah, itulah sebabnya kenapa kulit cacing ini selalu terlihat basah, karena si cacing bernapas menggunakan kulitnya. Kemudian hewan yang kedua yaitu ada serangga. Nah, di sini Putri D sudah memiliki gambar dari organ pernapasan serangga ya. Nah, yang pertama itu disebut dengan mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Kemudian bagian yang kedua yaitu gelembung-gelembung yang bisa kalian lihat pada gambar. Gelembung-gelembungnya ini disebut dengan kantung udara. Nah, jadi fungsi dari kantung udara itu adalah sebagai tempat penyimpan udara. Kemudian bagian yang ketiga disebut dengan trakea. Nah, kalian bisa perhatikan trakea itu merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada spirakel. Nah, jadi yang dimaksud dengan trakea itu adalah sekat-sekat pembuluh ini ya, sekat-sekat pembuluh yang berada di seluruh tubuh dari belalang. Nah, fungsi dari trakea ini adalah sebagai penghantar oksigen ke sel-sel tubuh belalang. Kemudian bagian yang keempat disebut dengan spirakel. Spirakel adalah lubang yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri dari belalang. Nah, kalian bisa perhatikan yang dimaksud spirakel itu adalah bagian ini ya, bagian lubang-lubang ini. Nah, apa fungsi dari spirakel? Fungsinya yaitu sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Nah, itulah organ pernapasan dari belalang. Kemudian kita masuk ke hewan yang ketiga yaitu ikan. Nah, berikut ini Putri D sudah menyediakan gambar dari ikan ya. Nah, bagian yang pertama kalian bisa perhatikan tanda panah yang bergerak ini ya. Bagian yang pertama ini disebut dengan mulut. Nah, fungsi dari mulut ini yaitu tempat masuknya air yang mengandung oksigen.
Kemudian bagian yang kedua yaitu rigi-rigi insang. Yang mana yang disebut dengan rigi-rigi insang? Nah, bagian rigi-rigi insang itu adalah bagian ini, ya. Ini merupakan bagian dari rigi-rigi insang. Nah, fungsi dari rigi-rigi insang ini yaitu sebagai penyaring air saat ikan bernapas. Kemudian yang ketiga itu ada lembaran insang. Nah, yang dimaksud dengan lembaran insang adalah ini, ya. Lembaran insang ini adalah lembaran-lembaran yang berwarna merah. Berwarna merah gelap ini, ya. Ini merupakan lembaran insang dari ikan. Nah, adapun fungsi dari lembaran insang yaitu mengandung pembuluh darah. Nah, kemudian bagian yang keempat itu ada yang disebut dengan lengkung insang. Yang disebut dengan lengkung insang adalah bagian yang putih yang melengkung ini, ya. Jadi yang melengkung ini disebut dengan lengkung insang. Nah, fungsinya itu adalah sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Jadi, lengkung insang ini tempat melekatnya lembaran-lembaran insang yang berwarna merah ini, ya. Kemudian bagian yang kelima itu ada penutup insang atau operkulum. Nah, yang dimaksud dengan operkulum atau penutup insang itu adalah penutup bagian ini. Karena ini dilepas, jadi operkulumnya tidak terlihat, ya. Jadi tempat operkulum itu adalah pada bagian ini. Nah, fungsi dari operkulum itu adalah untuk menjaga oksigen agar tidak keluar. Nah, kemudian hewan yang keempat yaitu ada amfibi. Putri D mengambil contohnya di sini adalah kodok. Nah, adapun bagian-bagian organ pernapasan pada kodok, yang pertama itu ada rongga mulut. Yang dimaksud dengan rongga mulut adalah bagian ini. Nah, fungsi dari organ rongga mulut ini adalah sebagai tempat masuknya udara. Kemudian bagian yang kedua itu ada koane. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar yang dimaksud koane adalah yang ini, ya. Jadi koane itu merupakan penghubung rongga hidung dan rongga mulut. Jadi ini yang disebut dengan koane. Kemudian yang ketiga itu ada paru-paru dan kulit. Nah, kalian bisa perhatikan paru-paru dari kodok itu adalah bagian ini. Ya, ini merupakan paru-paru dari kodok. Nah, paru-paru dan kulit ini digunakan sebagai alat pernapasan pada kodok. Kodok bisa menggunakan paru-paru untuk bernapas dan juga bisa menggunakan kulit untuk bernapas. Maka dari itu, jika kalian perhatikan, pada kulit kodok itu terdapat rongga-rongga seperti pori-pori yang besar. Nah, pori-pori itulah yang digunakan untuk kodok dalam bernapas. Seperti itu. Kemudian hewan yang kelima yaitu ada reptilia. Putri D di sini mengambil contohnya itu adalah kadal, ya. Nah, adapun organ-organ pernapasan pada kadal, yang pertama itu ada lubang hidung. Jadi, lubang hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Lubang hidung yang dimaksud adalah yang ini. Kemudian yang kedua itu ada trakea. Nah, trakea dari kadal ini sedikit berbeda dengan trakea hewan-hewan lain, ya. Jadi, trakea dari kadal ini memanjang dan menonjol. Nah, trakea memanjang dan menonjol ini memiliki fungsi khusus, yaitu ketika kadal menelan mangsanya yang besar agar tidak sesak napas. Jadi itulah fungsi dari trakea yang panjang dan menonjol pada kadal, ya. Kemudian organ yang ketiga yaitu ada paru-paru. Nah, yang dimaksud dengan paru-paru adalah yang ini, ya, yang ada di dalam tulang rusuk. Paru-paru ini merupakan alat pernapasan pada kadal, ya. Jadi kadal itu dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kemudian organ yang keempat yaitu ada tulang rusuk. Nah, yang dimaksud dengan tulang rusuk adalah bagian-bagian yang ini, yang menyelimuti bagian dari paru-paru. Nah, tulang rusuk ini berkontraksi ketika oksigen masuk dan berelaksasi saat karbon dioksida keluar.
Selanjutnya yaitu pada hewan yang keenam ada burung atau aves ya. Nah, berikut ini Bu Tridi telah menyediakan gambar dari burung. Adapun organ pernapasan dari burung ini yang pertama itu ada paruh. Nah, pada paruh ini terdapat lubang hidung yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Kemudian organ yang kedua yaitu ada trakea. Yang dimaksud dengan trakea adalah bagian ini ya. Nah, trakea ini merupakan batang tenggorokan. Kemudian organ yang ketiga yaitu ada kantung udara. Nah, kantung udara ini juga sering disebut dengan pundi-pundi udara. Kantung udara ini ada dua bagian ya. Yang pertama itu ada kantung udara anterior, artinya kantung udara depan. Jadi yang dimaksud dengan kantung udara depan itu adalah bagian ini. Ya, ini merupakan kantung udara anterior dari burung. Nah, kantung udara anterior itu terletak di pangkal leher dan rongga dada. Jadi ini merupakan pangkal leher dari burung dan rongga dada dari burung. Kemudian yang keempat itu ada kantung udara posterior. Artinya kantung udara yang berada di bagian belakangnya, yaitu ini merupakan kantung udara posterior dari burung yang terletak di bawah sayap dan di rongga perut. Bagian yang kelima yaitu ada paru-paru. Nah, paru-paru burung itu berada pada posisi ini ya. Jadi ini merupakan paru-paru dari burung. Nah, paru-paru ini difungsikan saat burung tidak terbang. Kalian bisa perhatikan organ tambahan pernapasan pada burung ini adalah pundi-pundi udara ini. Pada umumnya, burung itu bernapas menggunakan paru-paru, tetapi memiliki organ tambahan yaitu kantung udara atau pundi-pundi udara. Nah, adapun fungsi dari pundi-pundi udara ini adalah untuk menyimpan udara yang digunakan ketika si burung terbang. Ketika mengepakkan sayapnya, burung tidak memasukkan udara melalui hidung. Udara pernapasannya berasal dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara ini. Nah, itulah fungsi dari pundi-pundi udara yang merupakan organ pernapasan tambahan pada burung. Nah, kemudian hewan yang terakhir yaitu ada mamalia. Nah, contoh hewan mamalia yang Bu Tridi digunakan di sini adalah anjing. Ya, kalian bisa perhatikan pada gambar. Adapun organ-organ pernapasan pada hewan mamalia ini, yang pertama itu ada hidung. Nah, hidung ini berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara atau oksigen. Kemudian yang kedua itu ada bagian yang disebut dengan faring. Nah, yang disebut dengan faring itu adalah bagian ini. Organ pernapasan yang ketiga yaitu ada trakea atau batang tenggorokan. Jadi batang tenggorokan itu adalah yang menghubungkan faring dengan paru-paru. Jadi yang disebut dengan trakea itu adalah batang tenggorokan. Kemudian yang keempat itu ada organ pernapasan utama yang disebut dengan paru-paru. Jadi ini merupakan sepasang paru-paru dari organ mamalia yang dalam hal ini Bu Tridi digunakan sebagai contoh yaitu adalah anjing. Pembahasan yang terakhir yaitu pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan yang telah kita lalui, yang pertama itu ada hewan cacing. Nah, cacing ini bernapas menggunakan kulit. Kemudian yang kedua ada serangga. Serangga itu bernapas menggunakan trakea. Kemudian yang ketiga ada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Kemudian yang keempat ada amfibi. Contohnya itu kodok bernapas menggunakan kulit dan paru-paru. Kemudian yang kelima itu ada reptilia yang dalam hal ini Bu Tridi digunakan sebagai contoh yaitu kadal bernapas menggunakan paru-paru.
Dan yang keenam itu ada aves, yang dalam hal ini digunakan sebagai contoh adalah burung bernapas menggunakan pundi-pundi udara dan paru-paru. Dan yang terakhir itu ada mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, itulah organ-organ pernapasan pada hewan-hewan. Oke semua, cukup sekian pembahasan materi dari Bu 3D. Semoga kalian dengan mudah dapat memahami.